Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan insyaallah ta'ala pada sore hari ini kajian kita dari kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah Minal Atharis Salafiyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyelesaikan faedah yang disebutkan di halaman 39, talibul ilmi yashkuru liman istafada minhu. Seorang talibul ilmi berterima kasih kepada orang yang memberikan faedah terhadapnya. Kita masuk pada halaman 40, atharun fi fadlil islami wat tauhid. Asar yang berkaitan tentang keutamaan Islam dan tauhid. Qala al-muallif fadlul islami was sunnah. Keutamaan Islam dan sunnah. Al-Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Agama Islam adalah sunnah itu sendiri, dan sunnah adalah agama Islam itu sendiri. Itu yang dinyatakan oleh siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di awal-awal kitab beliau Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Beliau mengatakan al-Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, inna kunna adzalla qaumin. Sesungguhnya kami dulu adalah kaum yang hina, kaum yang paling hina, paling rendah. Mereka orang-orang Arab ketika itu di mata dunia adalah kaum yang rendah dan hina. Dua negara, dua kekuatan pada waktu itu dipegang oleh Persia dan Romawi. Sehingga sebagian para ulama menggambarkan orang Arab pada masa itu ibarat hewan buruan yang terjepit di antara dua batu, yang tidak mungkin bisa kabur lagi, siap dipanah oleh orang yang berburu. Begitulah gambaran orang-orang Arab pada masa itu. Mereka adalah kaum yang hina, rendah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW? Kata Umar bin Khattab, fa'azzanallahu bil Islam. Maka Allah muliakan kami, muliakan bangsa Arab dengan agama Islam. Fahmahma natlubul izz bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallah. Maka kapanpun tatkala kami mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah muliakan kami dengannya, adzallanallah, maka Allah akan hinakan kami. Makna dari ucapan Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menyatakan, dulu bangsa Arab, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam adalah kaum yang hina dan rendah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, mereka berada pada fi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang sangat nyata. Mereka penuh dengan ketakutan. Yang kuat memakan yang lemah.
sehingga hidup mereka tidak tertata. Takhafuna ayyatakhatafakumun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, takhafuna ayyatakhatafakumun nas. Kalian takut, khawatir kalau umat manusia yatakhattafakumun nas. Umat manusia itu menerkam kalian, menyambar kalian dikarenakan lemahnya bangsa Arab pada masa itu. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan Islam, muliakan mereka dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang terjadi? Mereka bisa menguasai negara yang dulu superpower. Mereka bisa menaklukkan Persia dan Romawi dengan kemuliaan Islam. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, "Famahma natlub al-izza bi ghairi ma azzanallah bihi azallanallah." Maka tatkala kami mencari kemuliaan dengan selain yang azzanallah, selain apa yang Allah SWT muliakan kami, maka berarti orang tersebut mencari kehinaan yang dengannya lah Allah SWT akan menghinakan dia. Wa qala Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami namanya Nadlah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innakum ya ma'syarul Arab, sesungguhnya kalian wahai bangsa Arab, kuntum 'alal hal alladzi 'alimtum minadz-dzilla wal qilla wad-dhalalah." Dulu kalian berada pada kondisi yang kalian sudah mengetahui kondisi kalian berada pada kerendahan, jumlah yang sedikit, wad-dhalalah, berada pada kesesatan. Wa innallaha anqadzakum bil Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kalian dengan perantara agama Islam dan dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagha bikum ma tarawun, sehingga sampailah pada kalian apa yang kalian lihat sekarang ini. Dulu bangsa Arab berada pada kerendahan, kehinaan, kelemahan, jumlah yang sedikit, namun mereka menjadi mulia dengan apa? Dengan Islam, dengan ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Sa'ad, berkata Ibnu Sa'ad, akhbarana Hisham Abul Walid At-Tayalisi. Hisham Abul Walid At-Tayalisi qala haddatsana Abu Awana. Beliau mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Awana Waddah Ibnu Abdullah Al-Yashkuri, Abu Awana, an Qatada huwa Qatada Ibnu Di'ama As-Sadusi, an Abil Aliyah, dari Abul Aliyah Ar-Riyahi, Rufai' Ibnu Mihran. Qala Abul Aliyah mengatakan, ma'adri, aku tidak tahu, ayyun ni'matain afdalu alayya, aku tidak tahu nikmat mana yang paling afdal yang ada pada aku ini. An hadani Allahu lil Islam, yaitu apakah nikmat yang Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk masuk agama Islam, au lam yaj'alni haruriyan, ataukah nikmat yang Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri, orang yang berpemahaman khawarij. Beliau dihadapkan dua nikmat yang besar. Nikmat yang pertama, nikmat
beliau diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam, menerima agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, nikmat beliau tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang yang punya pemahaman haruriyah. Ya, itu nisbat kepada harura. Itu orang-orang yang punya pemikiran teroris, pemikiran khawarij. Lihat sekelas Abul Aliyah, beliau menyadari begitu nikmatnya anugerah Allah tatkala Allah membimbing beliau untuk masuk menerima agama Islam ini tadi. Faidah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu ada hatu ngapo? Kenapa itu ada? Apa gawinya di dapur? Hah? Bantu ibu dong. Ibu ngapain? Ada bukuan. Coba panggil dulu, panggil. Antum enggak dikasih tahu tadi. Jamnya belajar. Ada kesempatan belajar. Bukan aktivitas-aktivitas yang lain. Lihat faedahnya. Keterangan dari Ibnu Qayyim. Antum mau cari di mana? Jangan disia-siakan faedah sepele. Faedah qauluhu ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, fabidzalik, maka dengan hal tersebutlah, falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, kalian bergembira, mereka bergembira, yang demikian itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlullahi wa rahmatahu al-Islam was sunnah. Ini namanya inti faedah ya ikhwan. Ya. Ibnu Qayyim menegaskan seluruh tafsir Al-Qur'anul Karim. Antum buka Tabari, Ibnu Katsir, seluruh kitab yang menafsirkan ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dikasih kata kunci, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, al-Islam was sunnah. Fadlullah al-Islam wa rahmatu as-sunnah. Disebutkan dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Antum enggak buka tafsir Ibnu Katsir, buka Ibnu Jarir, buka Al-Qurtubi, buka tafsir itu, makan waktu apa enggak? Makan waktu. Antum baru nyimpulkan, belum tentu antum paham ketika antum menyimpulkan. Ini telah disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim seluruh aqwalus salaf yang menyebutkan tafsir ayat ini, semuanya berporos pada makna al-Islam was sunnah. Itu makna fadlullahi wa rahmatuhu. Ini fawaid bukan? Faedah. Wa qala rahimahullahu ta'ala,
berkata rahimahullah ta'ala, fa inna sunnah hisnullahil hasin alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Sesungguhnya sunnah adalah hisnullahil hasin, adalah benteng Allah yang sangat kokoh. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin, yaitu benteng barang siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut, kana minal aminin, maka dia termasuk orang-orang yang aminin, selamat. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, as-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam hisnullahil hasin, benteng Allah yang paling kokoh. Siapa yang masuk ke dalam sunnah, kana minal aminin, dia termasuk, akan digolongkan termasuk orang-orang yang aminin, aman. Wababu al-a'zam, dan pintu benteng tersebut al-a'zam adalah pintu yang sangat besar. Alladzi man dakhalahu kana ilaihi minal wasilin, siapa yang masuk dari pintu tersebut, dari pintu sunnah tersebut, dari pintu benteng tersebut, itu pintu sunnah, kana ilaihi minal wasilin, maka dia menjadi orang yang bisa sampai kepada tujuan. Tidak mungkin sampai kepada tujuan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari pintu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah yang besar bukan ini tadi? Faedah besar ya ikhwan. Makanya judulnya saja ikhwan, al-fawaqi al-janiyah minal athari salafiyah. Ana sudah bilang sama antum, kitab yang diajarkan di Darul Hadis ini kitab yang sudah dipilihkan, ya, dipilihkan, bukan semata-mata diajarkan, dipilihkan. Kitab yang berbobot sekelas talibul ilmi, bukan sekelas-kelas anak bawang. Faedatun ukhra, faedah yang lain. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya'lamu annal islam huwa sunnah, ketahuilah bahwasannya al-Islam adalah sunnah itu. Was sunnah yal Islam, dan sunnah itu adalah agama Islam itu sendiri. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan yang namanya salah satu dari kedua perkara tadi tidak akan bisa tegak melainkan dengan adanya yang satunya. Islam tidak bisa tegak melainkan dengan sunnah. Sunnah tidak bisa tegak melainkan dengan adanya Islam. Sehingga Islam adalah agama, adalah sunnah, sunnah adalah agama Islam itu sendiri. Kemudian bab sihatul mu'taqad, sihatul mu'taqad, bab benarnya keyakinan. Maksud pada bab benarnya keyakinan adalah seseorang teranggap dalam agama Islam, diakui keberadaannya dalam Islam dan dalam sunnah ini tadi, apabila mu'taqadnya, keyakinannya adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih. Ambil itu barang. Apabila keyakinannya adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih, kalaupun keberadaan dia di dalam agama Islam ini tadi tidak didasari keyakinan yang benar, maka keberadaannya sangatlah semu. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, wa ahlus sunnah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Ahlus sunnah meskipun amalannya tadi adalah dikit, duduk, maksud duduk tuh pendek, ya. Qamat bihim aqaiduhum, keyakinan mereka yang akan mengangkat mereka sendiri, menegakkan mereka.
wa ahlul bid'ah wa idza qamat bihim a'maluhum, ahlul bid'ah meskipun amalannya tadi tegak bersama mereka, tinggi banyak, namun qa'adat bihim aqaiduhum, justru keyakinan yang ada pada mereka tadi yang membuat mereka rendah. Difahami? Sehingga yang menjadi tolak ukur patokan dalam agama Islam bukan banyaknya amalan, namun yang menjadikan patokan dalam agama Islam adalah benarnya amalan tersebut dan sahnya keyakinan tersebut. Difahami? Qala al-Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lam yakhtalifil ulama qadiman wa hadithan, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, baik ulama yang di zaman dahulu ataupun di zaman yang datang belakangan, yang terakhir, annal khawarij, bahwasannya khawarij qaumu su'in, adalah orang-orang kaum yang buruk, usatun lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah, meskipun mereka salat, itu yang tepat bacanya wa in sallau wa samu wajtahadu, meskipun mereka salat, mereka puasa, mereka sungguh-sungguh dalam ibadahnya, falaisa dzalika binafi'in lahum, maka yang demikian itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Wa yuzhirunal amra bil ma'ruf, mereka menampakkan al-amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, mereka menampakkan al-nahyu 'anil munkar, walaisa dzalika binafi'in lahum, namun yang demikian itu tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkan dikarenakan keyakinan mereka yang rusak. Difahami? Ya. Poin penting ya ikhwan, mu'taqad, bukan banyaknya ilmu, tapi benarnya mu'taqad. Makanya antum dibina, dikenalkan dengan keyakinan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada faedah punya hafalan Al-Quranul Karim, punya hafalan hadis yang sangat banyak, namun antum memiliki keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang dikategorikan pemahaman yang keluar dari keyakinan para sahabat, keyakinan al-a'immah, para ulama al-kibar yang ada di zaman dahulu, maka tidak ada faedah. Lihat keterangan dari al-Imam Abu Bakar al-Ajurri, luar biasa. Beliau menyebutkan dalam Kitabus Syariah ya. Kemudian bab fadlul ilmi wat tauhid wal amali bihi, bab keutamaan ilmu dan tauhid serta mengamalkannya. Bab keutamaan ilmu dan tauhid serta mengamalkannya. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami, berkata Syekh Hafidz Al-Hakami, wa huwa yatakallam an fadli la ilaha illallah, beliau berbicara tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Man qalaha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li mata wa mata mu'minan yub'atsu yaumal hasyri najin amina. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau mengatakan, man qalaha, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut mu'taqidan ma'naha, dengan meyakini
kalimat tersebut, makna tersebut, wa kana amilan bi muqtadaha, serta mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah fil qaul wal fi'l, baik dalam ucapannya atau perbuatan dia, wa mata mu'minan, serta dia mati dalam keadaan beriman. Apa dampak positifnya? Apa kata Syekh Hafidz Al-Hakami? Yub'atsu yaumal hasyri najin aminan, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai orang yang selamat lagi aman. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, was sahaba radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, lamma kanu a'laman nasi bitauhid was sunnah, para sahabat radhiyallahu anhum tatkala mereka adalah orang yang paling ngerti, paling berilmu terhadap tauhid dan sunnah, lam yatama asyaitan ayudillahum kama adalla ghairahum min ahlil bidah, maka syaitan tidak ada harapan, ya, tidak punya kemampuan untuk menyesatkan mereka sebagaimana syaitan telah berhasil menyesatkan selain ahlus sunnah dari kalangan ahlul bidah. Itu dampaknya. Kalau keyakinannya bagus, sudah. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, meskipun makarnya mereka bisa ngambrukkan gunung, geser gunung, tapi kalau keyakinan orang tadi sudah benar, la yadurruhum alaikum anfusakum man dhalla idah tadaitum, ya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum, hendaklah kalian perhatikan diri kalian, kuatkan diri kalian, la yadurrukum, tidak akan membinasakan kalian, memudaratkan kalian, membahayakan kalian, man dhalla idah tadaitum, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Itu kunci hidup para jamaah. Ayo ikhwan talabatul ilm, kalau antum punya keyakinan yang kokoh, ya, yang kuat mu'taqadnya tadi, dibarengi dengan ilmu minal kitabi wa minas sunnah, antum hidup di dunia ini tadi walaupun antum sendirian, tapi hakikatnya antum punya teman. Karena syekhuna Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan berkaitan dengan orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, kata beliau, kalau seandainya engkau berpegang teguh dengan sunnah ini tadi, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan agama Islam, meskipun sendirian di bumi ini tadi, namun hakikatnya dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Dikarenakan jalan yang lurus, siratul mustaqim, adalah jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang terdahulu. Siapa yang berada pada jalan tersebut, hakikatnya dia tidak sendirian. Kalaupun di masa ini dia sendirian, namun hakikatnya keyakinan yang ada pada dia tadi, keyakinan yang dulu diyakini oleh Al-Imam Ahmad, Wal-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya. Kemudian haqiqatus syirki, hakikat syirik. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Baz, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, fi ta'rif syirki, tentang definisi syirik, huwa sarful ibadati kulliha au ba'diha li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah seluruhnya atau sebagiannya kepada selain Allah. Itu adalah syirik. Tatkala seseorang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadza. Subhanallah.